ini. Nah, untuk mencari konsentrasi R sama S caranya sama, kita harus menghitung neraca massa komponen. Ya. Nggak perlu menghitung lagi neraca massa total. Neraca massa total itu cukup di awal saja, cukup satu aja. Kalau neraca massa komponen kan tergantung komponen yang terlibat di situ apa aja. Kalau di soal kita ini, contoh soal kita kan ada komponen senyawa A, ada senyawa R, ada S. A ini reaktannya, R produk, S juga produk ya. Karena A menjadi R plus S. Ya. Jadi ada 3 komponen, sehingga di sini yang kita bikin neraca massa komponennya ya, selain komponen A, juga bikin komponen R dan komponen S. Ya. Untuk neraca massa komponen R, ya itu caranya juga sama, akumulasinya adalah dV kali CR, karena di sini R makanya C-nya jadi CR, bukan CA lagi, ya, tapi CR. dV CR per dt sama dengan, ini juga sama, laju alir kali konsentrasi ya, input sama outputnya. Laju alirnya 5, kalau di tugas kita kan 10 ya, nanti jangan keliru loh. Kemudian konsentrasi masuknya, karena yang dimasukkan itu adalah pelarut murni, ya, pelarut murni. Kalau pelarut murni berarti konsentrasinya kan masih mula-mula kan masih 0 ya. Ya, untuk konsentrasinya awal ya dia masih 0. Kemudian dikurangi keluarnya. Ini kalian jangan bayangkan ini A loh ya. Ini sudah yang konsentrasi komponen R. Ya, konsentrasi komponen R itu adalah produknya, bukan reaktannya. Ya, kalau reaktannya beda. Kalau reaktannya kan tadi 10 dikalikan konsentrasinya 5 kan di inputnya. Sorry, ini yang tugas ya. Kalau yang contoh soal ini kan 5 kali 5 ya. Nah, kalau yang di tugas yang di contoh soal ini kan kemarin, nah ini, oh sorry, 5 kali 2 karena memang volume konsentrasinya kebetulan konsentrasinya di sini pakai 2 ya. Nah, jadi bukan 5 kali 2 lagi karena di sini adalah produk yaitu R. Ya. Yang kita lihat apa input masuknya ya, ini input masuknya, laju alir masuknya kita tetap pakai 5 karena memang yang masuk ke reaktor kan laju alirnya 5 meter kubik per jam. Ya. Ini kan 5 meter kubik per jam. Kemudian 0 di sini. Sorry. Ini kan tadi 5 kali 2 ya kalau di contoh soalnya. Nah, ini kalau untuk konsentrasi A. Ya. Kalau konsentrasi R itu karena dia produk di menit awal itu kan belum terbentuk produk. Ya, jadi ini 0 kenapa? Karena R di menit ke-0 atau awal ya dia itu belum membentuk produk. Jadi masih murni hanya reaktan saja. Nah, nanti ketika sudah berjalan selang waktu berapa jam, baru dia terbentuk produk. Makanya nanti di outputnya akan ada konsentrasi R. Kalau di sini konsentrasi R-nya masih 0. Laju alir masuknya sama, yaitu 5 meter kubik per jam. Oke. Ya, ini untuk mencari input min outputnya. Kemudian kita lanjutkan dengan laju penguraian, laju reaksi penguraian ya. Itu R-nya bukan RA tapi RR di sini. Ya, laju reaksi pembentukan produk R. Kalau di atas tadi di poin A itu kan nilainya minus karena dia reaktan, ya reaktan berkurang menjadi minus. Tapi kalau di sini karena dia produk, nanti hasilnya positif. Ya. Nah, nanti di sini, nah
RR-nya adalah positif. Nah, makanya di sini nanti positif. Ya, karena dia pembentukan produk, bukan penguraian. Kalau penguraian nilainya negatif, kalau pembentukan dia positif. Ya. Ini TRK1 ya. Kemudian dimasukkan nilai laju reaksinya. Di sini 0 kali 5 kan sudah nggak ada, 0. Sisa min 5 CR, ya, dikurangi min RAV. Nah, kenapa kemudian RR ini berubah menjadi min RAV? Ya, kenapa kok nggak RR aja? Ya, karena yang diketahui, ya yang di soal diketahui itu kan laju penguraian reaktan A, ini kan. Yang kita ketahui kan persamaan ini. Ya, ini kan. Nah, laju penguraian itu min K kali CA. Di mana-mana kan seperti itu, ya. RA sama dengan min K kalikan CA. Berarti kalau kita mencari RR gimana? Kan laju pembentukan ya. Kalau RA kan minus, kalau RR kan positif, ya. Sebenarnya ini kan harusnya jadinya K kalikan CR, ya. Nah, tapi karena di sini adanya adalah CA, ya, konsentrasi A, ya. Kita rubah semuanya CR-nya juga jadi konsentrasi A. Jadi di sini kita setarakan RR itu sebenarnya dibandingkan dengan RA itu berapa. Nah, ini kan di TRK 1 kemarin sudah kita bahas juga. Ya. Kalau mencari RR itu, ini caranya gimana kalau membandingkan RA sama RR? Lihat perbandingan koefisiennya ya. Ini persamaan reaksinya, lihat. Ini kan sama-sama nilainya 1 ya. Ini kan nggak ada nilai di depan, jadi kita asumsikan semuanya kan koefisiennya sama. Baik A, R maupun S kan sama-sama 1 koefisiennya. Ya, jadi sebenarnya RR sama RA itu sebanding. Ya, hanya saja RR itu plus karena dia pembentukan, RA kan negatif. Nah, jadi nanti RR itu sama dengan min RA. Kalau RS itu juga sama dengan min RA, berbanding lurus karena sama-sama koefisiennya 1 semua. Bedanya hanya di positif sama negatifnya, ya. Oke. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini jadinya ini saya geser. Nah, ini kalau saya masukkan ke sini jadinya ini kan ya, RR sama dengan min RA. Nah, ini min 5 CR. Nah, RR-nya tadi di sini berubah jadi min RA kali V karena RR sama dengan min RA. Ya, kalau sudah min RA-nya berapa? Min RA-nya adalah positif, ya. K kali CA kali V. V-nya ini nanti sebenarnya nggak ikut di sini ya. Min RA sama dengan K kali CA. Karena tadi RA kan minus K kali CA. Berarti kalau min RA itu sama dengan K kali Bu, mohon maaf, CA. suaranya putus, Bu. Ya. Oke. Sekarang sudah jelas? Ya, jadi kalau RR sama dengan min RA, berarti kalau RA-nya sendiri itu adalah min K kalikan C. Min RA-nya kita rubah menjadi ini. Ya, RR itu kan sama dengan min RA. Ini kalau kalian keliru minus sama plusnya aja udah kacau nanti ya. Nah, ini min RA kali V. Ya. Nah, RA-nya sendiri itu kan min K kalikan CA. Jadi makanya di sini muncul minus K kali CA. Ya. Jadinya min 5 CR ya, minus ketemu minus hasilnya plus ya. Ditambah
K-nya berapa? 6 kan? Ya, K-nya kan 6. V-nya berapa V-nya? V-nya 2 meter kubik. Berarti 2. Berarti 6 kali 2 hasilnya berapa? 12 CA. Ya, V-nya ini 2 meter kubik ya. Berarti min 5 CR ditambah 12 CA. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas? Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat persamaan ini kan dVCR per dt itu sama dengan min 5 CR plus 12 CA. Ya, ini persamaan yang sudah kita dapat. Kemudian ini kita pecah juga ya. Ini VDCR per dt ditambah CR dV per dt seperti ini. Ya. Nah, kemudian kenapa yang di sini hanya muncul ini? Ini tetap harus kalian tulis ya biar tahu asal usulnya. Oke. Kenapa yang muncul hanya DCR per dt? Karena dV per dt-nya di awal tadi yang neraca massa total ini neraca massa total dV per dt-nya nilainya sama dengan 0 ya kan? Nih. dV per dt 0 sehingga di sini nanti juga dV per dt-nya adalah 0. Ini 0. Sehingga bisa kita hilangkan sisa DCR per dt-nya aja. Masuk ke sini ya. V-nya berapa? V-nya 2 meter kubik kan. Sama dengan tadi 2 min 5 CR ditambah, ini min 5 CR-nya ditambah 12 CA. CA-nya ini kalian substitusi ya. CA-nya ini substitusi dari persamaan yang ini. Ya, CA-nya diganti dengan ini. Jadi ini diganti ini. Kalian rubah, masukkan sini jadinya 12 dikali 1/1,7 ya, dikali 1 min E pangkat min 85T ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat ini kalian bisa sederhanakan atau maaf, bisa kalian ini kali ini kalau sudah bisa kalian sederhanakan dulu ya, dibagi 2 dulu ya. Ini semua kalian bagi 2. Ya. Sehingga nanti sisa DCR per dt ditambah minus 5 dipindah ke ruas kiri ya. Jadinya plus minus jadi plus 2,5 CR sama dengan ya, 12 dibagi 2 jadi 6. 6 dibagi 1,7 sisa ini ya. Oke. Ya, jadi jadinya nanti persamaan yang di bawah ini. Nah, ini. Jadinya persamaan ini ya. Kalau ini dibagi 2. Oke, kalau sudah dapat persamaan ini, kalian selesaikan. Berarti ini kan harus diintegralkan kan? Diselesaikan persamaan ini dengan apa? PDB. Ya, rumus PDB persamaan diferensial biasa. Ya. Ini karena hanya ada 2 variabel kan, CR sama T. Kalau CR sama T kan kemarin berarti itu diferensial biasa, bukan diferensial parsial. Ya. Nah, ini kita bisa selesaikan pakai rumus apa? Kita bisa selesaikan pakai rumus yang faktor integrasi. Masih ingat yang faktor integrasi? PDB faktor integrasi. Nanti kalian buka lagi materi Maktekim 1 yang faktor integrasi ya. PDB linier. PDB linier atau faktor integrasi. Jadi nanti ini ya,
Kalau faktor integrasi itu kan rumus persamaan umumnya, PDB faktor integrasi itu persamaan umumnya itu harus dy per dx sama dengan, dy per dx ditambah dy per dx ditambah p kali y sama dengan q. Nah, kira-kira bentuk ini kan sudah mengikuti bentuk persamaan umum ini ya. Ini kan dy per dx-nya. Ini plus juga. Ininya 2,5 ini adalah P-nya. CR-nya ini adalah Y-nya. Ya, sebagai fungsi Y. Ini kan CR juga Y. Ini CR juga Y. Sama dengan segini ini Q-nya. Konstanta Q-nya. Ya. Jadi persamaan ini bisa kita selesaikan pakai faktor integrasi. Rumusnya gimana kemarin? Faktor integrasi itu kan integral PdX ya. Sama dengan, berarti integral P-nya di sini adalah 2,5 dx. Ya. Lah dx-nya di sini apa? Dx-nya di sini kita pakai dt kan? Berarti di sini adalah dt. Berarti integral 2,5 kali dt. Ya, integral 2,5 dt hasilnya adalah eksponensial. Jadi 2,5 dt kalau kita integralkan, ya, 2,5 dt kalau kita integralkan hasilnya adalah apa? 2,5 t ya kan? Nah, ini hasil integralnya. Kemudian kita buat faktor integrasinya. Faktor integrasi itu adalah E pangkat integral P dx. Berarti hasilnya integral P dx ini kita masukkan ke sini. Hasilnya nanti E pangkat 2,5 T. Berarti faktor integrasinya adalah eksponensial pangkat 2,5 T. Ya. Ya. Kemudian, ini kan belum selesai, harus dibuat Y sama dengan kan. Nanti buka lagi materinya biar nggak lupa. Ya. Kemudian kita buat ini nanti rumus penyelesaiannya kan Y kali FI. Ini kalau kalian buka lagi matekim satunya kemarin, itu rumusnya Y kali FI sama dengan Q kali FI dx. Ya. Y-nya di sini adalah CR, konsentrasi R, FI-nya itu yang ini, E pangkat 2,5 T, integral, Q-nya adalah, Q-nya tadi yang mana? Yang 6 bagi itu ya, biar masih kelihatan. Nah, Q-nya itu yang ini Q semua. Nah, kita masukkan aja, 6/1,7 ya. 6/1,7 kemudian dikalikan dengan 1 min E. 1 min E pangkat 8,5 T ya. dx-nya ganti dt. Saya masih kurang FI-nya belum saya masukkan ya. FI-nya di sini adalah E pangkat 2,5 T dt. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ada yang tanyakan lagi? Ini memang harus pelan-pelan dipahami ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan dari persamaan ini bisa kita selesaikan integralnya ya. Ini saya tulis ulang lagi biar nggak bingung. Nah, ini saya tulis ulang di sini aja. Tadi kan persamaannya CR dikalikan E pangkat 2,5 T sama dengan integral 6/1,7 1 min E pangkat min 8,5 T kali
kali E pangkat 2,5 T dt. Nah, ya, kan tadi seperti ini. Kemudian, nah, ini kalian 5T kali CR, ini terserah boleh dibolak-balik ya. Nah, yang ini kalian kalikan satu persatu ya. Ini kali ini dikalikan ini juga. Jadi perkalian komutatif ya, sifat komutatif ini kali ini dikurangi ini kali ini. Jadi nanti integral 6/1,7, 1 dikali E ini jadinya E 2,5T, dikurangi E kali ini kan berarti E pangkat minus sama plus, jadi ininya nanti minus 6T. Nah, jadinya seperti ini. Ya, yang 1 dikalikan ini hasilnya ini. Yang pangkat min 8,5 dikali 2,5 ini hasilnya min 6 ya. Kayak dikurangi biasa. Kemudian baru kita integralkan. Ya. Integralnya ini masih sama yang di sini. Lah integralnya ini gimana? Lihat ya, integralnya eksponensial adalah, jadi kalau ada E pangkat X, berarti integralnya adalah apa? Atau 1/AX, E pangkat AX lah. Berarti integral E pangkat AX itu hasilnya adalah 1/A ya, E pangkat AX. Ini hasil integralnya. Jadi kalau ada E eksponensial dipangkatkan AX, ya, itu nanti hasilnya adalah 1/A dikali eksponensial AX. Berarti kalau yang di sini hasil integralnya berapa? Ini saya hapus saja. Nah, ini kan sudah hasil ya. Ini hasil integralnya berapa kalau E pangkat 2,5T? Berarti berapa? 2,5 1/2,5 kali E pangkat kali E pangkat 2,5. 2,5. Oke. Sedangkan yang ini minus seperapa? Betul. 1/6 dikali E pangkat minus 6T. 6T. Iya, benar. Oke. Ya, min ketemu min nanti jadinya plus ya. Ini min ketemu min, Ya. nanti jadi plus. Nah, ini saya rubah langsung jadi plus. Nah, oke, kalau sudah, ini kan ditambah konstanta ya, karena hasil integral itu biasanya ditambah konstanta. Nah, kemudian karena ini masih, ini coba kita lihat di bawah ini. Nah, hasilnya sama ya. Ini hasilnya yang di sini nih. Nih. Nah, sama ya hasilnya. Oke. Nah, itu caranya. Ini belum selesai ya. Kita cari yang belum apa nyari konstantanya ini. Ini kan masih konstanta, harus dicari. Caranya gimana? Pakai kondisi batas. Ya, seperti yang neraca masak soal nomor 1 kemarin itu kan, untuk mencari konstanta pakai kondisi batas. Kondisi batasnya gimana? Pakai menit ke awal ya. Ini T sama dengan 0. Ketika T-nya sama dengan 0, maka konsentrasi R-nya juga sama dengan 0 karena masih awal kan, belum terbentuk produk ya. Jadi T sama dengan 0, CR-nya juga sama dengan 0. Berarti kita masukkan, ini saya hapus. Nah, berarti saya masukkan ke persamaan. Nah, ini kepersamaan hasil integrasi integral tadi ya. Berarti E pangkat 2,5T, T-nya kita rubah menjadi 0 dikali CR ya. Lah, E pangkat 0 itu kan hasilnya berapa? Hasilnya 1 kan? Ya. Eksponensial pangkat 0
itu hasilnya 1. Tapi di sini kan ada CR. Ya, ada CR. Ini. CR-nya berapa tadi kalau T-nya 0? CR-nya 0. Karena masih belum terbentuk produk kan. Berarti di sini 1 dikali 0. Berarti hasilnya berapa? 0. Nah, ya, 0. betul. Makanya di sini kita lihat hasilnya 0. Ya. Ketika T sama dengan 0 dan CR sama dengan 0. Kemudian yang di sini tetap ditulis 6 dibagi 1,7 dibagi E pangkat 0 hasilnya 1 ya. Ini hasilnya 1, ini juga hasilnya 1. Berarti tinggal 1/2,5 ditambah 1/6. Ya, ditambah konstanta. Sehingga dari perhitungan ini kita jumlah, kita kali, kita bagi ya. Kita dapatkan konstantanya -2. Ya, ini tinggal dirubah-rubah posisinya aja kanan kiri ya. Dapat konstanta -2. Maka jadinya kalau K-nya -2 persamaannya akan berubah menjadi yang seperti di bawah ini. Ini saya hapus dulu. Nah, persamaannya nanti jadinya kayak gini. CR sama dengan ya ini ya. Asalnya ya dari ini juga. CR sama dengan 6/1,7 ya per 1/2,5 ditambah 1/6 ya dikali E pangkat min, hasilnya E pangkat 2,5 T CR 6/1,7 1/2,5 E pangkat 2,5 T plus 1/6 E pangkat min 6 T ditambah K-nya kan sudah ketemu -2 ya, ditambah -2. Oke. Kemudian karena yang ingin kita cari adalah CR-nya aja, berarti ini saya bagi semua dengan 2, dibagi dengan E pangkat 2,5 T. Ya, supaya sisa CR aja. Ya, ini kan di kiri masih ada E pangkat 2,5 T ya. Untuk menghilangkan ini, maka saya bagi semuanya ini dengan E pangkat 2,5 T. Jadinya nanti yang kiri dibagi E pangkat 2,5 T, yang kanan juga harus dibagi E pangkat 2,5 T. Ya. Kalau ini saya bagi E pangkat 2,5 T, ya, nanti hasilnya habis, ya kan? Ini kalau dibagi E juga kan habis, jadi sisanya 1/2,5 ditambah 1/6. Lah ini saya bagi 2,5 T, itu seperti -6T dikurangi 2,5 T. Hasilnya adalah -8,5 T. Berarti di sini ada E pangkat -8,5 T. Nah, seperti yang di sini. Oke. Kemudian baru dikurangi 2. 2 tadi kan konstantanya ya. Dikurangi 2 karena 2 ini juga harus dibagi dibagi E pangkat 2,5 T, berarti -2 dikali E pangkat minus. Kenapa minus? Karena ini aslinya 1/E pangkat 2,5 T. Aslinya ini kita naikkan ke atas jadinya E pangkat 2,5 T. Jadinya kayak gini. Nah, kalau kita sudah dapatkan persamaan CR-nya. Di sini karena reaksi CS itu sama dengan CR, sehingga persamaan CS sama CR itu sama, kita anggap sama. Sehingga kita nggak perlu susah-susah nyari CS lagi. Kalau kita bikin kayak gini lagi kan pusing ya. Ya, untungnya ini sama persamaannya, jadi langsung kita bisa hitung berapa nilai CR-nya ketika T-nya 0,25. Kan kalau di soal itu tadi kan kita dapat menitnya kan 0,25 jam. Ya kan? Nih, kan kita dapatnya 0,25 jam. Itu ditanya CS sama CR-nya berapa kalau 0,25 jam. Nah, ternyata kita bisa masukkan ke persamaan ini. Kalau kita masukkan 0,25 di sini, ya kita akan dapatkan CR-nya itu 0,4115. Ya, kita masukkan
T-nya ini. Nah, jadi 0 min 8,5 kamu kalikan dengan 0,25. Ya, ini kamu kalikan baru kamu eksponenkan, baru kamu bagikan dengan 6, baru kamu tambahkan dengan 1/2,5, baru kamu kalikan dengan 6/1,7, baru kamu kurangi dengan 2. Nah, T-nya di sini juga kamu ganti dengan 0,25 ya. Nah, ini juga kamu hitung juga nanti. T-nya ini juga dihitung, yang ini juga dihitung. Sehingga nanti CR-nya ketemu ini. Ya, kalian bisa coba sendiri nanti ketika memasukkan T-nya 0,25 ya. Nanti hasilnya dapatnya seperti ini. Kemudian soal C yang ditanyakan adalah, nah ini itu tadi yang B ya. Untuk yang C, bila keadaan mantap di sini adalah steady state, stabil. Keadaan steady state ya, maka tentukan CA yang keluar reaktor. Masih ingat kalau steady state itu prosesnya batch apa continue? Kalau unsteady state seperti apa? Kalau steady state akumulasinya berapa? Ada akumulasi enggak? Dari tadi kan kita bikin akumulasi sama dengan input min output, ya kan? Yang kita kerjakan tadi kan bikin persamaan, neraca massa, itu kan rumusnya akumulasi sama dengan input min output. Ya, kalau steady state, itu kira-kira akumulasinya 0 apa ada akumulasinya? Ayo, masa lupa? Barusan aja kemarin kita bahas ATK 2. Bahas akumulasi, steady state, unsteady state. Masa lupa sudah? Ayo, steady state itu prosesnya apa? Continue. Continue itu maksudnya apa? Yang masuk dengan yang keluar itu apa? Sama. Ya. Berarti ada akumulasi enggak? Akumulasinya ada enggak? Enggak ada, Bu. Berarti 0, ya kan? Akumulasinya 0. Tidak ada perubahan atau penambahan ya. Nah, jadi ini ditanyakan yang C itu jika atau seandainya kondisinya itu continue, steady state, tidak ada akumulasi, berarti berapa konsentrasi yang keluar dari reaktor, konsentrasi A? Ya. Berapa kira-kira konsentrasi yang keluar dari reaktor, konsentrasi A, konsentrasi reaktan ya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke persamaan CA yang di awal, yang di A kita ada poin A tadi kan kita mencari CA ya. CA rumusnya di jawaban A tadi apa? CA sama dengan ini kan. Nah, karena kondisinya steady state, 1 min E pangkat min 8,5 T. Nah, ini persamaan CA-nya, ya. Nah, kondisi steady tercapai itu ketika waktunya itu tidak terhingga, ya, limit, unlimit. Jadi ini ada simbol tak terhingga. Jadi bukan hanya kuota saja yang unlimited ya. Waktu ini juga bisa unlimited ya, tak terhingga ya. Nah, jadi ketika tak terhingga maka kita rubah T-nya di sini menjadi tak terhingga. Eksponensial pangkat tak terhingga hasilnya apa? Ada yang tahu?
eksponensial pangkat tak terhingga. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Jadi apapun ya, apapun yang dia itu mendekati, jadi limit atau istilahnya limit T mendekati tak terhingga. Nah, itu ya, apapun pangkat tak hingga itu hasilnya 0. Ya. Jadi sehingga di sini 1/1,7 dikali 1 min E pangkat tak terhingga adalah 0. Sehingga 1 min 0. Nanti hasilnya adalah 1 dibagi 1,7, hasilnya 0,588. Jadi dengan ini. Tapi sekali lagi jangan hanya menyalin dari sini, karena ini tadi ya kondisinya ketika dV per dt-nya 0. Sedangkan soal yang saya berikan itu dV per dt-nya nilainya 5. Jadi ada nilainya. Berarti nanti ada dV per dt di sini. Ya. Jadi nanti jangan asal menyalin aja. Jangan asal menyalin tugas ini aja, tapi benar-benar didetaili satu persatu, dipahami biar benar nanti ngerjakannya ya. Nah ini karena masih ada dV per dt-nya masih muncul. Ini kan nggak muncul dV per dt-nya. Ini nanti ada tantangan tersendiri nanti untuk mengerjakan yang dV per dt.